Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah sumber petunjuk dalam kehidupan kami. Kami bermohon kuasa-Mu melalui tuntunan Roh Kudus bekerja dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman yang kami baca, kami renungkan, tidak berhenti di membaca dan merenungkan saja, tapi mampukan kami Tuhan menjadikan firman sebagai sumber kekuatan dalam kami menjalani dan menghadapi hidup, karena kami percaya akan janji firman-Mu yang menyelamatkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami mau mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman yang akan kita baca di saat ini dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Dengan judul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian bagian firman yang boleh kita baca. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup yang sementara kita jalani, kita selalu berhadapan dengan tantangan. Kita selalu berhadapan dengan masalah. Siapapun kita pasti pernah mengalami tantangan dan masalah dalam kehidupan. Bahkan cara-cara kita mengatasi setiap masalah hidup yang kita hadapi itu berbeda-beda. Ada orang dengan segera ingin cepat selesai dari apa yang ia hadapi. Namun ada yang berdiam bahkan lari dari masalah yang ia hadapi. Sebagaimana bagian firman yang kita baca menceritakan seorang nabi, yaitu Elia. Nabi Elia adalah nabi yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang dikisahkan dalam bagian firman yang dibaca. Namun ternyata Nabi Elia juga punya kelemahan, karena bisa dikatakan dia juga manusia biasa, yang tidak juga lepas dari kekhawatiran dan ketakutan.
Dan bagian firman ini mengatakan bahwa Nabi Elia takut, Nabi Elia khawatir dengan apa yang ia hadapi. Ketakutan oleh karena sebuah ancaman. Ancaman yang datang dari istri seorang raja, yaitu Raja Ahab, seorang istri yang bernama Isabel. Dia mengancam Nabi Elia karena dia mendengar bahwa nabi Baalnya telah dibunuh oleh Nabi Elia. Ternyata ancaman ini mendatangkan ketakutan yang luar biasa bagi Nabi Elia. Sehingga dari bacaan yang kita baca di saat ini, Nabi Elia lari dari panggilan Tuhan dalam tanggung jawab pelayanannya. Bahkan dia berdiam diri mencari sebuah ketenangan. Dikatakan di bagian firman yang kita baca, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Gua ini menunjuk pada gua yang ada di Gunung Horeb. Dan Elia bersembunyi dari kejaran Isabel dan juga Raja Ahab yang mau untuk membunuhnya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Dari bagian firman yang kita baca dikatakan Tuhan Allah menjumpai Nabi Elia dan bertanya kepada Nabi Elia, apakah kerjamu di sini? Namun Elia mengatakan dan merespon bahwa dia telah melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan inginkan dan kerjakan. Tapi ternyata dia telah gagal. Nabi Elia merasa gagal dengan apa yang dia lakukan ketika dia tidak mampu membawa Raja Ahab dan istrinya Isabel, bahkan juga orang-orang Israel untuk bertobat dari cara hidup mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan sebagai penyembah-penyembah berhala. Dalam kegagalan yang seperti itu diliputi juga dengan ketakutan akan ancaman, maka dia lari dari panggilan Tuhan. Tetapi dari bagian firman ini kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan Nabi Elia. Dia merangkul kembali Nabi Elia untuk boleh melakukan tugas dan pekerjaannya. Bahkan dia mengatakan kepada Nabi Elia, keluarlah dan lihatlah bahwa sesungguhnya dia punya kuasa yang begitu besar. Dalam bagian firman yang kita baca tadi, dia mendatangkan angin dan gempa, bahkan api. Tetapi di situ Tuhan tidak ada. Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi basah. Itulah tanda kehadiran Tuhan. Sesungguhnya Tuhan bisa saja membunuh Raja Ahab dan Isabel. Tetapi sesungguhnya di sini Tuhan mau memperlihatkan kepada Elia bahwa dia bertugas untuk merangkul kehidupan Raja Ahab yang telah hidup jauh daripada Tuhan bahkan seluruh umat Israel. Saudara-saudaraku, dari bagian firman ini kita belajar bahwa sesungguhnya apa yang boleh kita hadapi dalam hidup ini, apakah tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini, sesungguhnya masih kasih Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak dapat melihat dan gagal memahami kasih Tuhan itu dalam hidup kita ketika kita tidak mengarahkan fokus kita pada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, tapi hanya berfokus pada apa yang ingin kita lakukan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, jangan kita sombong, jangan kita merasa hebat dengan apa yang boleh kita capai dalam hidup ini. Kalau tanpa Tuhan dan kalau bukan Tuhan, sia-sialah semua yang boleh kita upayakan dalam hidup ini. Ingat, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap hadir. Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan setiap orang yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya dibatasi melalui jabatan-jabatan gerejawi yang melekat dalam kehidupan kita. Tetapi dengan bidang kerja, dengan profesi yang kita tekuni, kita pun sementara dipanggil untuk melayani Tuhan. Seperti kata kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan yang dimuliakan. Jangan kita berfokus pada ingin mencari pujian dari apa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya kejatuhan dari apa yang kita lakukan ketika kita ingin dipuji dari berbagai pencapaian-pencapaian dari tugas kerja pelayanan yang kita lakukan. Oleh karena itu, arahkanlah kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah seperti kata firman, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan dengan kehendak-kehendaknya sehingga Tuhan akan memperlihatkan, dia akan memenuhi segala apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Sebagaimana Nabi Elia ketika dia lari ke Bersyeba, dalam
Di padang gurun Tuhan memperlihatkan, Tuhan hadir lewat malaikat-malaikatnya yang memberikan roti dan minuman. Sungguh Tuhan mau menyatakan kepada kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan kiranya kita tetap hanya berharap kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan kehidupan kita semua untuk terus melayani Tuhan. Semangat dan sukacita kiranya tetap kita miliki. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang selalu memberikan jaminan bagi kami. Dan sesungguhnya dalam jaminan firman-Mu kami dikuatkan. Kekhawatiran memang boleh kami alami. Tapi kiranya kekhawatiran dan ketakutan itu tidak akan membawa kami pada keraguan akan kuasa Tuhan yang terus bertindak dan berkarya dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan. Beri kami semangat dan sukacita untuk terus melayani Tuhan. Apapun ancaman yang ada di hadapan kami percaya Tuhan. Dalam ketulusan dan kesungguhan melayani Engkau Tuhan, Engkau menghalaukan semua itu dari hadapan kami. Karena keberpihakan Tuhan ada pada kami. Biarlah kami boleh melayani dalam bidang kerja kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami Tuhan yang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara, semoga kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati.